Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Kak Teddy dalam sesi motivasi diri. Teman-teman yang berbahagia, hari ini temanya spesial. Bagaimana kita akan mampu mengelola, memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi diri. Temanya adalah bagaimana fokus hari ini teman-teman akan menjadi generasi sukses berhati cahaya. Baik, sebagai yel-yel agar semakin semangat ketika Kak Teddy tanya siapa kita, jawabannya begini ya, sama-sama meskipun di rumah masing-masing dan Kak Teddy tidak mampu mendengar, jawabannya adalah generasi sukses berhati cahaya. Siapa kita? Generasi sukses berhati cahaya. Baik, sahabat sukses yang berbahagia, mengawali sesi motivasi hari ini, jadi sumber-sumber motivasi teman-teman bisa melihat, bisa merenungkan, bisa menggali dari berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai orang yang ingin sukses, sebagai pribadi yang ingin punya kepribadian dan ingin mengembangkan kepribadian itu, maka teman-teman semua harus mampu memunculkan dari dalam diri sendiri untuk menghasilkan sebuah motivasi. Sumber-sumber motivasi yang bisa kita dapatkan yaitu yang pertama dari diri sendiri. Dari pengalaman kehidupan sehari-hari kita, masa kecil kita, atau perenungan-perenungan kita ketika kita sedang merenung dan memikirkan kejadian-kejadian yang telah lalu, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan kita. Kita renungkan itu, atau melalui impian masa depan yang ingin kita bangun itu sebagai bagaimana gitu kan. Nah, ini melalui impian. Kemudian berikutnya adalah melalui pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain di sekitar kita, baik di para tokoh atau tetangga, orang yang di atas kita atau bahkan orang yang di bawah kita. Kita bisa belajar sukses story mereka, bagaimana mereka membangun suksesnya. Kita juga bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan sehingga kita tidak perlu lagi mengulang kegagalan itu. Nah, yang terakhir, sumber yang ketiga adalah berasal dari kejadian-kejadian alam yang ada di sekitar kita. Contoh, misalkan kejadian metamorfosis kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa belajar bagaimana direnungkan kupu-kupu dari mulai kecil, tidak bermanfaat, bahkan menjengkelkan ketika dia jadi ulat, sampai menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang bermanfaat dan indah dilihat mata. Nah, teman-teman, itu sumber-sumber motivasi 3 dari diri sendiri, dari orang lain, dan dari kejadian alam sekitar kita. Ada juga orang yang kemudian ada sebuah iming-iming atau pelecut. Nah, bentuk pelecut atau energi motivasi itu ada 2 hal, yaitu yang pertama harapan. Jadi ada orang yang tersemangati ketika dia diberikan harapan, impian, masa depan. Jadi ada sesuatu di depannya. Ada pula orang yang kemudian pelecutnya justru bukan ada di depannya, tapi di belakangnya, yaitu berupa ancaman, berupa hinaan, ejekan. Nah, itu teman-teman semuanya. Contoh misalkan orang ketika ingin bergerak ke depan, menerobos hutan, ada yang kemudian diberikan, di dalam hutan sana ada perhiasan emas, ada harta karun. Nah, atau yang kemudian bergegas, ada yang kemudian malas, ngapain susah-susah cari emas di dalam hutan. Nah, ada juga tipe orang yang kemudian yang malas itu justru dia baru berani memasuki hutan itu, menyeberangi hutan itu ketika di belakangnya diberikan
seekor singa yang lapar terlepas dari kandangnya. Oh, dia baru tuh berlari menerobos hutan itu. Nah, satu orang lagi dia akan berlari menerobos hutan itu gara-gara iming-iming ada harta karun di sana. Nah, ini kan keren ya. Oke, mudah-mudahan ini sedikit sekilas teori motivasi bagaimana kita memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Nah, sekarang kita coba teman-teman semuanya, sahabat semua akan mendapatkan sebuah energi motivasi. Kak Teddy punya rahasia auto motivasi. Bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, baik ketika kita ingin melejit, ketika kita punya harapan, ketika kita punya semangat, ataupun ketika kita sedang merasa down, sedang merasa letih, lesu, lemas, lelah, lunglai, lebay. Kebanyakan ya. Oke, temanya hari ini adalah siapa kita? Generasi sukses berhati cahaya. Teman-teman, Kak Teddy akan mencoba bagaimana sih Kak Teddy kita akan menjadi generasi sukses berhati cahaya. Kak Teddy akan mencetak anak-anak yang ekstrim sukses, ekstrim hatinya bercahaya. Karena kalau setengah-setengah itu hidup tidak menyenangkan. Contoh, teman-teman sudah bekerja dengan optimal lalu dapat bayarnya setengah. Tentu tidak menyenangkan. Atau kebalikannya, dapat bayaran penuh tapi kerjaannya setengah-setengah. Apa yang terjadi? Tentu perusahaan atau bos akan marah dengan pekerjaan kita. Maka jangan setengah-setengah untuk meraih sukses. Terutama sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meraih surga 100% dengan keridhaan Allah, dengan amal-amal kita. Jadilah ekstrim 100%. Teman-teman, yang pertama pesannya adalah, Kak, untuk menjadi pribadi sukses berhati cahaya, dimulai dari mana kira-kira? Betul, dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari yang, kalau kata Agim, dimulai dari yang paling kecil, paling dekat, dan dimulai dari diri sendiri. Teman-teman, orang lain hanya bisa memberikan masukan, orang lain hanya bisa memberikan petunjuk, atau orang lain hanya bisa mengingatkan, memberikan iming-iming. Tetapi siapa yang bergerak? Siapa yang melakukannya? Tentu diri kita masing-masing. Banyak orang kita diberikan waktu 24 jam sehari. Sama. Oleh Allah setiap manusia diberikan 24 jam. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang setengah, ada yang bahkan belum sukses. Nah, ada orang yang kemudian nilainya bagus, ada yang nilainya pas-pasan, ada yang nilainya belum bagus. Kenapa? Padahal waktunya sama, kuliahnya sama, dosennya sama. Kenapa? Karena teman-teman masing-masing ada yang kemudian berusaha mengoptimalkan kemampuan dirinya, ada yang belum mampu mengoptimalkan dirinya. Maka Kak Teddy berharap hari ini teman-teman semuanya bisa memulai dari diri sendiri. Oke ya, siap ya? Jadi pesan pertama untuk menjadi generasi sukses berhati cahaya, mulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Nah, ini dia rahasianya. Yaitu kelola 4P yang kita miliki dengan positif. Apa saja? Ketika Kak Teddy teriak generasi sukses berhati cahaya, jawabannya adalah salam 4P. Apa itu? Positif pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Apa? 4P itu positif apa? Positif pikiran, positif perasaan, positif perkataan, dan positif perbuatan. Kita bedah satu persatu. Bagaimana 4 positif ini, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan mampu mengarahkan kita untuk menuju sukses, kita memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. 4P yang pertama adalah positif pikiran. Teman-teman, dalam pikiran kita harus mampu berpikir positif. Jangan sampai otak kita itu diisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat, disibukkan untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Contoh misalkan, hati-hati, pikiran kita akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Sebagaimana contoh, misal ada makanan,
makanan A dan makanan B di depan kita. Makanan A, makanan yang sehat, yang fresh, yang dimasak dan enak, baru dimasak. Makanan B, makanan yang basi, ada di tempat sampah, bau gitu. Kira-kira teman-teman ketika dihadapkan pada dua buah makanan, makanan A yang fresh, segar, atau makanan B yang basi, berasal dari tempat sampah, pilih mana? Oke, tentu akan memilih makanan A yang segar karena menyehatkan, karena rasanya enak. Kenapa tidak memilih B? Karena ketika kita makan B, meskipun yang makan hanya mulut kita, tapi yang menerima adalah perut kita, tapi kemudian ketika dimakan di mulut, diterima di perut, dicerna, dan itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Ketika kita makan makanan B yang basi, penuh dengan kuman, bakteri karena berasal dari tempat sampah, apa yang terjadi? Tubuh kita akan ikut sakit. Demikian pula dengan otak kita, dengan pikiran kita. Ketika kita memasukkan pikiran-pikiran negatif, maka yang terjadi, teman-teman semuanya, demikian pula terjadi pada seluruh tubuh kita. Tapi ketika kita memaksa memasukkan pikiran-pikiran positif pikiran, maka insya Allah seluruh tubuh kita akan tergerak mengarah pada sebuah energi positif. Buktikan itu. Sebagaimana contoh, misal pengalaman Kak Teddy. Kak Teddy punya pengalaman, mungkin teman-teman selama ini menyimak video-video lain dari Kak Teddy, mencermati tidak? Ketika Kak Teddy mengucapkan satu huruf, Kak Teddy ada yang tidak bisa. Betul, huruf R. Kak Teddy nggak bisa ngomong huruf R dengan baik dan sempurna pada beberapa kata. Nah, kata orang Tegal itu cedal, cadel, pelok gitu kan. Nah, ini membuat Kak Teddy ketika masa kecil sampai kemudian pertengahan SMP, Kak Teddy merasa dalam otak Kak Teddy itu dimasukkan aku cedal, aku cadel, aku nggak punya banyak teman, nggak bisa ngomong dengan baik, sehingga tadi aku nggak punya banyak teman, nggak bisa bergaul, tidak cerdas dan seterusnya. Saya tidak semuanya. Tetapi kemudian pertengahan SMP, Kak Teddy mulai percaya diri karena ada yang membangkitkan begini katanya. Kak Teddy, tidak usah mikirin kamu cedal dan seterusnya. Lalu apa yang perlu saya pikirkan? Saya memang cedal, saya nggak punya banyak teman. Kenapa? Karena kalau ngomong memang lucu. Nah, apa yang terjadi? Seorang kemudian membukakan pintu saya dan kemudian dia menyampaikan, Teddy, kamu masih memiliki 25 huruf yang lain. Wow, waktu itu saya kemudian, wah, ini potensi yang masih Allah berikan 25 huruf. Masih banyak dibandingkan satu huruf. Akhirnya saya waktu itu bersyukur, ya Allah terima kasih saya masih bisa ngomong, mengucapkan 25 abjad yang lain. Sehingga saya bangkit menjadi lelaki 25 abjad. Oh, keren kan? Nah, saya nggak ngomong 25 huruf. Kenapa? Karena masih ada R-nya. Teman-teman, ini tentang positif pikiran. Cerita pertama yang ingin Kak Teddy sampaikan. Ketika dulu Kak Teddy berpikir negatif tentang diri saya, yang terjadi begitu. Energi saya negatif, saya tidak maju, saya tidak berani berbicara di depan umum. Tapi begitu energi saya positif, saya adalah lelaki dengan 25 abjad. Saya pede berbicara, kemudian dan akhirnya sekarang sebagian penghasilan saya sarananya dari berbicara, mendongeng, memotivasi, mengajar. Nah, kan perlu berbicara. Teman-teman, ini yang pertama. Ada tugas nih. Kalau tadi Kak Teddy berhasil menemukan satu kisah, satu cerita dari diri Kak Teddy, dari sendiri. Sekarang teman-teman tugasnya adalah temukan motivasi, kisah motivasi dari pengalaman masing-masing. Nah, yang bisa membangkitkan motivasi apa saja? Pengalaman waktu kecil, waktu SMP, SMA, waktu perkuliahan awal. Silakan ya, temukan motivasi dari diri sendiri. Ini tugas yang pertama. Baik, teman-teman semuanya, langsung lanjut ke positif pikiran. Nah, ini masih tentang positif pikiran nih. Positif pikiran menyambung dengan yang kedua, positif perasaan. Positif perasaan itu apa? Positif perasaan itu teman-teman semuanya, kalau pikiran tadi, tadi lupa.
4P, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan nanti akan menghasilkan 4S. Positif pikiran akan menghasilkan pikiran yang smart, mampu memilah mana yang masuk yang ke otak kita yang baik dan mampu memilah mana yang harus ditolak yang jelek-jelek, yang bisa berpengaruh negatif pada kita. Sekarang positif perasaan. Positif perasaan itu sabar. Nah, teman-teman semuanya cerita tentang sabar, Kak Didi suka mengambil kisah kepompong. Kepompong yang tidak sabar, yang dia ingin dibuka paksa dan kemudian dibuka paksa oleh seorang anak kecil, apa yang terjadi? Apakah bisa hidup? Tentu tidak. Kepompong yang belum saatnya kemudian dibuka paksa, dia akan mati. Tapi kepompong yang sabar, meskipun diselimuti oleh benang-benangnya, dia tidak bisa bernafas dengan bebas, tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa makan, tapi dia sabar. Aku harus tetap sabar menjalani ini semua. Hari demi hari dilalui. Apa yang terjadi? Pada hari yang ditentukan, dia mampu terbang. Dia mampu terbang bebas ke sana kemari. Dan lihatlah, kupu-kupu ketika terbang dia memiliki banyak hal. Bisa menikmati makanan terbaik yang Allah, yang Tuhan ciptakan. Sari-sari bunga, kan makanan terbaik. Dan ketika berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, dia membantu bunga itu melakukan penyerbukan. Bermanfaat untuk orang lain. Dan dia bisa terbang bebas ke sana kemari, menikmati ciptaan Allah. Dan yang berikutnya, setiap mata yang melihatnya akan merasa bahagia. Wow, indah sekali kupu-kupu itu. Keren bukan? Nah, Kak Didi berharap teman-teman mampu menjadi kepompong-kepompong yang sabar, yang menjalani prosesnya meskipun terasa sulit, tidak menyenangkan, meskipun banyak keterbatasan, tetaplah bertahan, tetaplah berusaha untuk terus menguatkan sayap-sayap kita, dan pada waktunya nanti teman-teman akan mampu merobek ketidaknyamanan itu, akan mampu merobek hal-hal itu dari dalam diri sendiri sehingga mampu terbang kemana-mana, bermanfaat, mendapatkan yang terbaik. Beda kalau dirobek dari luar, banyak dibantu dari luar, tapi kita berusaha sendiri. Siap ya? Itu positif perasaan, yaitu sabar. Nah, tugas yang kedua nih. Jadi tadi kan Kak Didi cerita tentang kupu-kupu, kejadian alam sekitar. Nah, teman-teman silakan temukan kejadian-kejadian lingkungan atau kejadian alam sekitar yang mampu dijadikan sebuah motivasi bagi teman-teman. Nah, ini setiap orang harus punya kisah inspirasinya sendiri, kisah motivasinya sendiri ketika melihat daun jatuh. Apa yang bisa kita inspirasikan ketika melihat hujan turun. Nah, silakan. Ini tugas kedua. Buatlah, renungkanlah motivasi yang berasal dari kejadian alam. Tuliskan di buku Anda dan nanti tugasnya bisa dikirimkan ke Kak Teddy. Oke ya? Berikutnya, positif pikiran menghasilkan smart, positif perasaan menghasilkan sabar menjalani prosesnya, dan yang ketiga, positif perkataan. Positif perkataan rahasianya adalah senyum. Awali diri Anda, awali kata-kata Anda, awali pagi Anda dengan senyuman. Jadi, sebelum melakukan aktivitas apapun, senyumlah. Dan senyum ini akan menyebarkan auranya kepada seluruh tubuh kita, bahkan kepada orang lain. Coba deh, teman-teman berjalan di pasar, di mall, atau di keramaian, kemudian orang tidak mengenal Anda, kemudian Anda ketemu orang, senyum, disapa, "Selamat pagi Pak, Assalamualaikum." Lihat, balasan orang itu pun awalnya akan senyum. Habis itu dia mikir, siapa dia gitu. Nah, ini tanda senyuman kita menyebarkan aura kebaikan. Siap ya? Semuanya senyum, positif perkataan. Setelah senyum, maka kita upayakan lanjutkan dengan kata-kata positif yang keluar dari diri kita, dengan kata-kata hebat. Nah, tentang bagaimana kata-kata positif, kata-kata hebat, nanti Kak Didi kirimkan linknya, link video-video bagaimana kita berkata-kata yang mampu menggerakkan, kata-kata kita mampu menggetarkan, sehingga kata-kata kita bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun menggetarkan orang lain.
Terakhir, teman-teman, positif perbuatan. Nah, positif perbuatan itu apa? Positif perbuatan itu kita semangat. Jadi, menghasilkan 4S. Yang keempat yaitu positif perbuatan semangat. Jadi, ketika berbuat, beraktivitas, harus antusias, harus penuh dengan semangat. Nah, seperti halnya ada sebuah kisah seorang pemuda berjalan di pinggir pantai. Lalu dia setiap berjalan menemukan ini bintang laut yang terdampar di pantai. Kan kalau kelamaan terdampar, yang terjadi dia mati karena tidak ada air. Dia ambil bintang laut itu dan dia lempar ke laut. Sepanjang pantai, sepanjang berjalan dia mengambil bintang laut dilempar, bintang laut dilempar. Sampai akhirnya dia istirahat, duduk menikmati pantai. Seorang tua yang memperhatikan pemuda tadi bertanya, "Nak, apa yang membuatmu begitu antusias, begitu semangat setiap berjalan menemukan bintang laut kau buang?" "Kakek," jawabnya, "kakek, aku melakukan ini karena aku ingin menyelamatkan bintang-bintang laut yang terdampar itu sambil aku menikmati sepanjang pantai ini." Kakeknya heran, "Loh, kan pantai ini sangat panjang. Pantai ini penuh dengan bintang laut yang terdampar. Apakah kamu melakukan semuanya?" Apa kata dia? "Kek, mungkin aku tidak bisa melakukan semuanya, tapi aku melakukan yang bisa aku lakukan dan aku yakin bintang laut yang aku lempar itu, dia bahagia menemukan kembali air, menemukan kembali lingkungannya. Bisa jadi mungkin hanya 20-30 bintang laut aku selamatkan, tapi yakinlah 30 itu akan bermanfaat bagi mereka dan kemudian bermanfaat bagi saya." Nah, jadi teman-teman semuanya, pemuda itu bersemangat meskipun tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tapi ambil yang bisa kita kerjakan dan kerjakanlah. Jangan mentang-mentang, lautnya kan panjang, pantainya panjang, bintangnya kebanyakan, udah deh, biarin aja. Nah, maka tidak mampu mengambil peran. Ambillah peran itu dan lakukan yang terbaik. Jangan sampai karena gara-gara tidak bisa mengambil semuanya, kita tinggalkan semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu teman-teman yang bisa Kak Teddy sampaikan motivasi hari ini, yaitu episode sekilas mengenal motivasi diri. Sahabat, ketika kita ingin sukses di dunia, kita butuh ilmu. Ketika ingin sukses di akhirat, juga butuh ilmu. Ketika ingin sukses keduanya, dunia dan akhirat, kita tetap butuh ilmu. Terus gali ilmu, terus gali motivasi dalam diri kita, dan melejitlah sukses dunia dan akhirat. Sebagai akhir, teman-teman semuanya, tugas yang ketiga sebelum kita tutup, yaitu tadi Kak Didi cerita tentang seorang pemuda yang menyelamatkan bintang laut. Nah, teman-teman semuanya, coba tugas ketiga cari kisah-kisah orang lain, kisah-kisah tokoh yang mampu menjadikan motivasi untuk kita. Contoh, kisahnya Pak Habibie, kisahnya seorang pengusaha yang dulu ketika masa mudanya dia ekonominya pas-pasan, sekarang dia punya mall di mana-mana. Khairul Tanjung, keren. Nah, itu silakan temukan dan kerjakan 3 tugas ini, tugas pertama, kedua, dan ketiga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada satu video yang teman-teman harus lihat selain video ini, yaitu sebuah video kumpulan motivasi diri untuk diri Kak Teddy. Jadi ini sebagai video yang nanti akan teman-teman lihat nanti adalah sebagai contoh kita harus punya cerita-cerita andalan yang mampu membangkitkan motivasi diri kita. Nah, contohnya ada di video yang akan Kak Teddy sampaikan di link komen berikut ini. Siap ya? Terima kasih. Salam sukses, salam bahagia. Siapa kita? Generasi sukses, berhati cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.